Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan terus mengedukasi tentang AI kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang sangat-sangat awam dan tidak memahami soal AI. Agar supaya jangan ada berbagai macam pihak lagi yang membuat masyarakat itu percaya bahwa dengan AI saja mereka bisa membuktikan keaslian atau kepalsuan sebuah dokumen. Jangan sampai masyarakat berpikir seperti itu. Artificial Intelligence adalah sebuah machine learning, kecerdasan buatan, yang benar-benar itu sangat mutakhir hari ini, bahwa dia bisa menyimpan begitu banyak data dan itu dibuat seolah-olah bahwa dia itu seperti manusia, bisa mempelajari sesuatu dengan cara yang mandiri, ya. Jadi semakin banyak informasi yang dia lihat, semakin banyak data-data yang dia terima, itu maka AI itu akan semakin pintar, teman-teman. Akan semakin banyak hal yang dia tahu. Itulah betapa canggihnya teknologi hari ini, yang dimana saya ingin sampaikan secara sederhana kepada teman-teman semua yang mungkin masih awam dengan hal ini. Ya, saya yang bukan seorang ahli, berusaha untuk menjelaskan secara sederhana dengan dasar-dasar basic AI itu sendiri. Dan seharusnya mereka yang saat ini memiliki keahlian yang mumpuni lebih dari saya, jauh lebih dari saya, seharusnya mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat edukasi dengan bahasa yang sederhana. Seharusnya mereka sudah bisa mengetahui apa yang saya tahu soal hal dasar tentang AI. Tapi apakah karena mereka memiliki pengetahuan yang tinggi soal teknologi sehingga mereka bisa menggunakan hal itu dengan menyalurkan kebencian mereka untuk menghina atau memfitnah seseorang. Makanya di sini kita akan membahas soal artificial intelligence. Kita akan sedikit berbincang-bincang. Kita akan podcast dengan AI itu sendiri, teman-teman. Kita akan bertanya, ya, mulai dari ChatGPT, kemudian dari AI yang dikembangkan oleh Meta. Dan ini di hal yang kedua mungkin teman-teman semua di rumah bisa mempraktekannya. Sangat mudah, teman-teman. Karena pasti teman-teman semua mempunyai AI, mempunyai WhatsApp, yang dimana lewat WhatsApp kalian bisa mengakses AI yang dikembangkan Meta. Ya, ini sempat viral kemarin soal AI Meta. Ya, makanya teman-teman mungkin yang kelewat dengan berita atau informasi soal AI yang dikembangkan Meta ini, kalian bisa melihat video ini dan kalian bisa mempraktekkan. Kalian bisa tanya apa saja di Meta. Dan tidak ada unsur untuk AI itu menyatakan sebuah kebohongan. Dia akan menyampaikan semua hal yang dia tahu berdasarkan dengan pemberitaan yang dia terima. Machine learning, artificial intelligence. Sebenarnya kalau kita bisa untuk mempergunakan hal ini dengan baik, maka kita akan mempunyai banyak pengetahuan yang diberikan oleh AI itu sendiri. Akan tetapi jika sebaliknya, ya, kita malah mempergunakan hal itu dengan hal-hal yang tidak baik, maka percumalah AI itu dikembangkan untuk membantu umat manusia dalam menampung banyak informasi. Ya teman-teman, kita akan membahas soal artificial intelligence langsung dari kita bertanya kepada AI. Yang pertama kita akan masuk di sini teman-teman. Sebentar aku akan setting dulu untuk masuk ke ChatGPT. ChatGPT itu adalah open AI berbasis data yang bisa dia berkomunikasi dengan kita. Dan kita akan sama-sama melihat. Saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah ChatGPT ini adalah AI? Ya, agar supaya kan semua jelas, step by step, agar supaya yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan saya berharap ini bisa mengedukasi. Saya taruh dulu mic saya di sini karena saya akan banyak mengetik kali ini, teman-teman. Kita masuk di sini, kita masuk ke ChatGPT. Saya akan tulis, halo, bentar ya, halo, apakah Anda AI? Anda tanya. Dia jawab apa? Iya, saya adalah AI. Ada yang bisa saya bantu? Apa itu AI? Berarti cara kerjanya ya. AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, adalah suatu bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya seperti memahami bahasa, belajar dari pengalaman, atau membuat keputusan. AI bisa terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, AI sempit atau narrow AI.
Ini adalah jenis AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan sangat baik, misalnya asisten virtual seperti saya. Nah, ini termasuk asisten virtual ya, AI sempit, Narrow AI. Sistem rekomendasi di Netflix atau mobil otonom, mereka hanya beroperasi dalam batasan yang sangat spesifik. Yang kedua adalah AI umum atau General AI. Ini adalah konsep AI yang lebih canggih yang dapat melakukan tugas apapun yang bisa dilakukan oleh manusia. Saat ini AI umum masih dapat dalam tahap penelitian dan belum ada sistem AI yang mencapai tingkat ini. Nanti akan menuju ke sana teman-teman. AI ini berbahaya juga sebenarnya ya. Kalau kita mau melihat secara netral, konsep AI yang lebih canggih yang dapat melakukan tugas apapun yang dilakukan oleh manusia. Ini yang bahayanya adalah kita bisa melihat bahwa AI bisa mengganti peran manusia di berbagai industri. Dan itu cukup menjadi hal kekhawatiran bagi umat manusia. AI biasanya bekerja dengan menggunakan data besar dan algoritma untuk belajar atau membuat prediksi berdasarkan informasi yang ada. Misalnya, kalau kamu memberi saya banyak data tentang sesuatu, saya bisa memberikan saran atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan data tersebut. Tertarik tahu lebih lanjut tentang bagian tertentu dari AI? Kita bahas lebih lanjut tentang bagian tertentu dari AI. Kita jawab saja ya. Ya. Nah, oke, mari kita bahas lebih dalam. Ada beberapa topik menarik dalam AI yang bisa kita eksplorasi. Misalnya, machine learning, pembelajaran mesin. Ini adalah salah satu sub bidang utama dalam AI. Ini adalah sub bidang utama dalam AI, teman-teman ya. Dalam machine learning, sistem diajari untuk mengenali pola dalam data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Misalnya sistem yang mempelajari pola dalam foto untuk mengenali objek-objek tertentu seperti mengenali kucing atau anjing. Ngeri nggak teman-teman teknologi hari ini? Diciptakan seperti manusia, seperti bayi yang baru lahir, yang awalnya tidak tahu apa-apa, akan tetapi dia dengan secara mandiri, dia bisa mempelajari sesuatu, gerak mulut papanya, mamanya, dia bisa mempelajari karakter, cara berjalan dari orang tuanya, dia bisa mengenali hewan peliharaan yang ada di rumahnya, dia bisa mengenali cara bicara, cara berucap, dia bisa mengenali cara bagaimana mereka melakukan aktivitas, dia bisa mengenali nama benda satu dengan yang lain secara mandiri. Dan itulah yang dilakukan oleh machine learning AI hari ini. Tanpa perlu pemrograman, dia sudah mempelajari segala sesuatu dengan mandiri. Machine learning. Ngeri juga, teman-teman. Bisa saja dia mengganti apa yang menjadi tugas umat manusia hari ini. Kemudian deep learning, pembelajaran mendalam. Ini adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang sangat besar seperti otak manusia. Bayangkan mereka membuat jaringan seperti otak manusia. Deep learning digunakan dalam aplikasi yang sangat kompleks seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, atau bahkan menerjemahkan bahasa. Kemudian yang ketiga, natural language processing, pemrosesan bahasa alami. Inilah yang saya pakai untuk bisa berbicara dan memahami bahasa manusia. Bahkan mesin ini bisa berbicara dan memahami bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang manusiawi, seperti menjawab pertanyaan, menganalisis teks, atau menerjemahkan. Inilah teman-teman, jika AI dilakukan untuk sesuatu hal yang jahat, itu bisa sangat merugikan. Kemarin sudah diproses karena menggunakan AI di pidatonya Pak Prabowo. Bahkan dia bisa mengcopy bahasa dan logat dari seorang Pak Prabowo yang mengatakan, harusnya mengatakan hal ini, tapi dengan AI mereka hanya tulis teks saja, mereka masukkan, dan itu bisa, suaranya bisa sangat mirip, dan mereka bisa membuat video Pak Prabowo pidato itu sesuai dengan teks yang mereka ketik untuk tujuan penipuan. Makanya kemarin kan ditangkap itu beberapa orang yang menggunakan AI mengedit untuk melakukan penipuan dengan pidato Pak Prabowo. Bahkan gerak mulutnya itu AI mempelajari dan dia bisa mengatur sesuai dengan teks yang diketik oleh penipu. Ini berbahaya juga teman-teman jika dipakai dalam hal yang jahat. Makanya pemerintah harus benar-benar fokus dengan hal AI ini. Kemudian reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Ini adalah cara AI belajar dari pengalaman, mirip dengan cara manusia atau hewan belajar.
AI ini melakukan tindakan dalam lingkungan dan menerima hadiah atau hukuman berdasarkan hasilnya. Sehingga AI ini belajar untuk membuat keputusan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, computer vision, visi komputer. Ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melihat dan memahami dunia visual, misalnya dengan mengenali gambar atau video. Ini sering digunakan dalam teknologi pengenalan wajah, mobil otonom, dan pemindah medis. Nah, ini ya, kenapa saya mengatakan bisa saja manusia dengan segala talentnya, dengan segala keahliannya itu bisa terganti sejenak dengan adanya AI. Misalnya, para ilustrator. Di AI saat ini, itu misalnya para ilustrator ini melakukan dengan talenta, keahlian, kepintaran skill mereka untuk melakukan editan. Misalnya, ada wajah saya di foto dan saya ingin wajah saya itu menangis, kemudian ada, dan mereka bisa mengedit. Tapi sekarang dengan AI itu kalian bisa posting foto kalian, kemudian foto yang ingin kalian jadikan seperti apa, dan AI bisa melakukan itu dalam hitungan menit saja atau detik bahkan. Ya, jadi sebenarnya mempermudah orang-orang untuk melakukan berbagai hal, tapi di sisi lain, orang-orang yang punya skill, yang hidup dari skill mereka soal digitalisasi, itu bisa saja tergantikan. Itu adalah plus dan minus dari AI. Oke, saya berharap itu bisa memberikan penjelasan yang singkat dan sederhana soal AI. Siapa yang mengajar ini? AI itu sendiri. Camkan dulu di sini bahwa kita mempelajari ini dari siapa? Dari AI itu sendiri yang memberikan jawaban-jawaban ini. Sekarang, apakah face match itu akurasinya 100% seperti yang Rasulullah katakan dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi akurasi dari AI itu sendiri? Kita akan langsung bertanya kepada Mbak AI. Kita akan langsung ketik. Apakah face match AI akurasinya 100 akurasinya 100% dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi prediksinya. Kita langsung oke. Face match AI atau sistem pengenalan wajah biasanya tidak memiliki akurasi 100%. Yang mengatakan siapa? AI. Jadi jika Rosyuro mengatakan 100%, dia mengatakan 100% ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu berdasarkan dengan AI, berarti dia membantah, berarti dia lebih AI dari AI. Ya, meskipun teknologi ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, beberapa faktor dapat mempengaruhi akurasi dan efektivitasnya, antara lain. Yang pertama, kualitas gambar atau video. Jika gambar atau video yang diambil memiliki resolusi rendah, kabur, atau terdistorsi, AI akan kesulitan dalam mengenali wajah dengan akurat. Pencahayaan juga sangat penting. Jika wajah terlalu terang atau terlalu gelap, sistem akan kesulitan membedakan fitur-fitur wajah dengan jelas. Yang kedua, sudut dan posisi wajah. Jika wajah seseorang terpapar pada sudut yang ekstrim, misalnya miring, dilihat dari atas atau bawah, AI mungkin akan kesulitan untuk mengenali atau mencocokkan wajah dengan benar. Pengenalan wajah yang optimal biasanya terjadi ketika wajah tampak frontal dan jelas. Seperti ini teman-teman. In front. Frontal ya, di depan ya. Yang ketiga, variasi dalam penampilan. Jika seseorang mengenakan aksesoris seperti kacamata, nah, masker atau topi ini bisa mempengaruhi akurasi pengenalan wajah. Perubahan fisik seperti gaya rambut yang berubah, perubahan berat badan, atau bahkan makeup bisa mengurangi tingkat kecocokan. Yang keempat, penyimpangan dalam dataset pelatihan. Algoritma AI dilatih dengan dataset gambar wajah yang banyak, tetapi jika dataset tersebut kurang representatif atau terbilang bias, misalnya kurang variasi etnis, usia, atau jenis kelamin, maka AI bisa memiliki kesulitan dalam mengenali wajah dari kelompok tertentu. Yang kelima, kondisi wajah. Ekspresi wajah yang berbeda, seperti senyum, marah, atau terkejut, dapat mempengaruhi bagaimana sistem mengenali wajah.
Seiring berjalannya waktu, orang juga menua yang dapat membuat model AI kesulitan dalam mencocokkan wajah berdasarkan foto yang lebih lama. Yang keenam, keamanan dan ketepatan algoritma. Beberapa sistem pengenalan wajah menggunakan teknik seperti deep learning yang dapat sangat akurat. Namun kesalahan kecil dalam algoritma atau model yang belum sepenuhnya dilatih juga dapat menyebabkan kesalahan dalam prediksi. Sejauh mana akurasi bisa dicapai? Sebelum kita masuk dalam itu, ternyata teman-teman, begitu banyak faktor, ada sampai 6 faktor yang bisa mempengaruhi akurasi dari AI itu sendiri. Yang mengatakan siapa? AI. Jadi, jika ada orang yang mengatakan bahwa AI itu hasilnya 100% dan bisa membuktikan kepalsuan atau keaslian sebuah dokumen, berarti dia lebih AI dari AI itu sendiri. Sejauh mana akurasi bisa dicapai? Akurasi tinggi tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna ya. Banyak sistem pengenalan wajah saat ini mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, seringkali lebih dari 95%. Terutama dalam kondisi ideal. Kondisi ideal loh ya. Tidak ada faktor-faktor, 6 faktor yang di atas. Gambar yang jelas, pencahayaan baik, dan wajah frontal. Namun tapi tetap ada kemungkinan kesalahan terutama dalam kondisi kurang ideal atau ketika menghadapi variasi yang tidak terduga. Kesalahan dan false positif atau negatif. Meskipun akurasinya tinggi, sistem ini masih bisa menghasilkan false positif, misidentifikasi orang yang tidak sesuai, atau false negatif, gagal mengenali orang yang seharusnya dikenali. Ini bisa berisiko dalam aplikasi yang sensitif seperti pengenalan wajah di bandara atau sistem keamanan. Aplikasi yang menggunakan face match AI di keamanan publik seperti bandara atau gedung-gedung pemerintah, dan juga kemarin kita face recognize ya teman-teman di kereta api. Kita hanya menunjukkan wajah kita kemudian langsung dikenali oleh AI itu sendiri. Dan kemudian pintu langsung terbuka otomatis di kereta-kereta. Pasti kalian juga melakukan hal yang sama kan ketika masuk di stasiun kereta. Itu pengalaman saya ketika masuk di stasiun kereta kemarin. Saya kan sebelumnya tidak pernah menaiki kereta, tidak pernah ada di stasiun. Dan ketika ketika saya masuk ke dalam kereta dan saya melakukan pengenalan wajah, tidak dikenali karena data saya belum masuk. Itulah machine learning. Karena saya belum pernah naik kereta, AI itu tidak mengenali wajah saya karena data saya belum termasuk di dalamnya. Nah, ketika wajah saya sudah dimasukkan oleh petugas, saya difoto, diisi data-datanya, maka AI sudah mendapatkan data saya dan kemanapun saya pergi, pengenalan wajah saya akan selalu dikenali. Jadi jika ini, misalnya saya melakukan kejahatan, kemanapun saya pergi, lewat bandara, lewat stasiun kereta, saya akan dikenali muka saya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, kesimpulan akurasi face match AI memang sangat tinggi, tetapi tidak 100% sempurna. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil prediksi, dan meskipun AI bisa sangat akurat dalam kondisi ideal, selalu ada potensi untuk kesalahan dalam skenario dunia nyata. Apa kamu tertarik? Nah, sekarang, eh, apakah apakah AI bisa menjadi bukti utama untuk menyatakan, ya, menyatakan keaslian dari sebuah dokumen? Tidak tanya, oke, okay. Bentar, stay logout. AI dapat membantu dalam memverifikasi keaslian dokumen, tapi tidak bisa menjadi bukti utama secara langsung untuk menyatakan keaslian dokumen, terutama dalam konteks hukum atau forensik. AI dapat digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda pemalsuan atau anomali dalam dokumen. Tetapi untuk menentukan keaslian secara hukum, ada proses yang lebih mendalam yang melibatkan analisis oleh ahli forensik atau menggunakan metode pemeriksaan yang lebih terperinci. Berikut adalah beberapa cara AI bisa berkontribusi dalam keaslian dokumen: pengenalan tanda tangan elektronik, pengenalan pola tulisan tangan, deteksi manipulasi gambar dan metadata, pencocokan dan verifikasi dokumen, pemeriksaan font dan teks. Namun AI tidak cukup untuk bukti utama. Jelas ya, AI tidak cukup untuk bukti utama. Waktu dan tempat pembuatan dokumen, konteks, mengapa AI tidak bisa berdiri sendiri? Tidak 100% kepastian. AI meskipun sangat canggih masih bisa memiliki kesalahan deteksi atau false positif negatif.
Ya, ini yang kita bahas tadi ya. Jadi AI selalu sebagai alat bantu saja. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa dengan program AI mereka, mereka 1000% percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Harus dipertanyakan nalar mereka, teman-teman. Harus dipertanyakan karena AI itu sendiri menyatakan hal seperti ini. Tidak boleh menjadikan bukti utama. AI hanyalah sebuah alat untuk berkontribusi. AI tidak bisa dijadikan alat utama untuk menyatakan keaslian atau kepalsuan sebuah dokumen itu sendiri. Makanya teman-teman semoga ini bisa mengedukasi. Dan kemudian hal yang kedua, teman-teman mungkin bisa melakukan di rumah ya, lewat WhatsApp teman-teman. Ya, kalian bisa buka WhatsApp seperti contoh saya buka sini ya. Saya masuk ke WhatsApp. Nanti kalian bisa lihat asisten atau AI Meta. Misalnya ya, saya buka di sini ya. Ini misalnya yang nah, di bagian ini ya teman-teman ya, ada gambar kayak pelangi bulat. Kalian klik dan jelas nggak ya, selamat pagi di Kimpung ini Meta ya. Dan di sini di bisnis asisten AI ada logo AI seperti ini. Kalian bisa tanya, apakah saya berbicara dengan AI? Saya pakai bisnis asisten karena di komputer saya ada bisnis ya. Saya adalah Meta AI, asisten yang dapat membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Coba saya langsung ke pokok pertanyaan. Apakah face match akurasinya 100%, 100% dan tidak ada faktor yang mempengaruhi hasilnya? Tanya dan jawabannya adalah jeng jedeng. Face match atau teknologi pengenalan wajah memiliki tingkat akurasi yang tinggi tetapi tidak sepenuhnya 100% akurat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasilnya antara lain kualitas gambar sama, teman-teman. Di mana-mana AI itu sama ya, teman-teman ya. Di mana-mana AI itu akan menjawab hal yang sama. Jadi teman-teman bisa uji sendiri di WhatsApp kalian, bukalah dan cari fitur AI metanya. Nah, ketika kalian bisa mendapatkan fitur AI Meta, kalian bisa bertanya apa saja. Kalian bisa bertanya soal face match. Kalian bisa bertanya soal akurasi-akurasinya. Seperti yang saya ungkapkan di sini, pasti akan dijawab dengan hal yang sama. Karena pada basicnya, AI itu adalah sebuah basis data yang bisa menyalurkan informasi yang bisa dikatakan sama, teman-teman, berdasarkan apa yang mereka pelajari. Ya, jadi itulah edukasi saya soal artificial intelligence kepada masyarakat yang mungkin awam dengan hal ini. Artificial intelligence bisa sangat bermanfaat untuk manusia, akan tetapi bisa sangat merugikan manusia. Ya, kalian bisa, semoga kalian bisa memahami dengan hal itu dengan baik. Saya mau pamit dulu, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Dan God bless.